Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Sebelum mulai, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Livia Zana Sapitri. Yang kedua ada Nadia Azza Salsabila. Yang ketiga ada Zara Devinda Iswari. Yang keempat ada Aditya Gede Aryansyah. Dan yang terakhir ada Muhammad Kesyaf Aulia Ismail. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Saat ini kualitas tidak hanya mengacu pada kualitas produk tertentu, tetapi juga lebih menekankan pada kinerja produk untuk mencapai kepuasan pelanggan. Inti dari TQM, Total Quality Management, adalah threefold management, yaitu manajemen kualitas yang komprehensif, manajemen kualitas seluruh proses, manajemen kualitas yang diikuti oleh semua staf. Pada saat yang sama, teknologi manajemen 6 Sigma, teknologi MSE, Measurement System Analysis, dan metodologi lainnya telah diperkenalkan kepada manajemen. Metodologi ini memberikan solusi sistematis untuk manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru. Perusahaan W yang telah menjalankan bisnis selama 20 tahun berlokasi di daratan Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dan negara serta wilayah lain. Perusahaan W mengambil teknologi inovatif dan produk terkemuka sebagai prinsip dan menjanjikan integritas, kompatibilitas, keamanan, stabilitas sistem karena dua alasan. Di satu sisi itu bergantung pada teknologi produk, kualitas layanan, dan keunggulan dalam penelitian, pengembangan, penjualan, produksi, dan layanan. Di sisi lain, hal ini disebabkan oleh kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian ternama, serta perubahan teknologi internasional. Hal ini membuat hubungan win and win antara perusahaan dan pelangganan. Kesuksesan perusahaan W memberikan kontribusi yang kuat untuk membuktikan solusi untuk manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru. Project Quality Management. Yang pertama ada Quality Plan, yaitu ada input, terdiri dari quality strategi, scope statement, product introduction, standard and rules, dan output of other program. Lalu kemudian ada method and skill, yaitu terdiri dari benefit, basic level standard, flowchart, dan test design. Lalu kemudian ada output yang terdiri dari quality management plans, operational definition, inspection sheets, dan input of other program. Lalu kemudian di sini juga ada quality assurance, yaitu ada input yang terdiri dari quality management plans, quality control trace result, dan operational definition. Lalu kemudian ada method and skill yang terdiri dari quality inspection, flowchart, dan test design. Lalu kemudian ada output, yaitu terdiri dari quality improvement. Lalu pada tabel ini juga terdapat quality control, yaitu terdiri dari input yang berisi work result, quality management plan, dan operational definition. Lalu ada method and skill. Nah, di sini terdiri dari inspection, control sheet, pilot card, sample statistik, flowchart, dan trends analysis. Lalu kemudian ada output quality improvement yang terdiri dari acceptable decision, rework, inspection sheet, after completion, dan debugging. Selanjutnya, analisis dan solusi situasi manajemen mutu proyek pengembangan produk baru. Yang pertama itu terdapat permasalahan situasi manajemen mutu proyek pengembangan, yaitu 1. Kinerja keandalan produk baru buruk. Tingkat perbaikan terlalu tinggi, ada banyak masalah batch, ada jarak yang sangat jauh dari target. Yang kedua, kualitas produk baru tidak dapat mendukung perkembangan bisnis yang pesat. Produk baru memiliki banyak masalah konsesi, jalur berhenti serius. Yang ketiga, kinerja kualitas pembelian buruk. Sebagian besar bahan tidak dapat mencapai tujuan dasar persyaratan kualitas. Mereka membawa tekanan besar pada proses pemrosesan dan perakitan. Akibatnya, kualitas produk baru tidak stabil. Lalu yang keempat, keluhan pelanggan jelas meningkat, tekanan biaya layanan meningkat secara signifikan. Yang kelima, yaitu organisasi yang berkualitas tidak dapat mendukung semua bisnis perusahaan Wuling dengan baik.
Yang keenam, peran dan tanggung jawab tidak jelas dalam organisasi manajemen mutu. Yang ketujuh, struktur organisasi model IPD atau pengembangan produk terintegrasi sudah ditetapkan sebelumnya. Organisasi IPMT atau Tim Manajemen Portofolio Terpadu atau PDT, tim pengembangan produk belum dipromosikan lagi, belum terbentuk lagi mode. Yang kedelapan, kegiatan manajemen mutu tidak jelas, sistem komunikasi. Lalu yang kedua yaitu solusi situasi manajemen mutu proyek pengembangan. Terdiri dari yang pertama, perusahaan Wuling mengenali proses yang terlibat dan membentuk file khusus. Yang kedua, sistem manajemen mutu perusahaan Wuling dapat menerapkan dan mempertahankan dalam internal dan berusaha untuk mencapai peningkatan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, peran para manajer bertanggung jawab atas pembentukan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu organisasi. Yang keempat, perusahaan dapat menyediakan, memanfaatkan, dan secara efektif mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan kualitas selama proses pengembangan produk baru dan memastikan transfer informasi secara efektif melalui berbagai rapat internal. Lalu yang kelima, memantau kepuasan pelanggan dengan menggunakan audit mutu internal. Yang keenam, perusahaan Wuling mengembangkan proses bonding yang sesuai untuk mengendalikan proses outsourcing. Berikut adalah 7 klasifikasi permasalahan yang dialami oleh perusahaan W, yaitu sistem manajemen mutu proyek, pengembangan produk baru yang tidak sempurna, kemampuan eksekutif organisasi manajemen mutu tidak mencakupi, sistem proses tidak sempurna, kontrol kualitas pengadaan lemah, nilai-nilai karyawan menyimpang dari tujuan bisnis, skema pelatihan untuk karyawan tidak masuk akal, lalu yang terakhir ada sumber daya perusahaan tidak efektif digunakan. Solusi yang dapat digunakan adalah pertama-tama laksanakan sistem manajemen mutu proyek produk baru, meningkatkan kualitas organisasi manajemen, memperjelas penggunaan tanggung jawab yang sesuai, memberdayakan hak yang sesuai. Jadi perusahaannya mendesain ulang sistem kualitas pengembangan produk baru, memodifikasi struktur organisasi kualitas. RD mewakili penelitian dan pengembangan, SM mewakili penjualan pemasaran, PD mewakili pengembangan produk, ES mewakili layanan teknik, PM mewakili rekayasa proses, QM mewakili quality manajemen mutu, PM mewakili manajemen perencanaan, PU mewakili pembelian, MC mewakili manufaktur, CP mewakili perusahaan korporasi, perencanaan korporasi, SDM mewakili sumber daya manusia, SR mewakili penelitian perangkat lunak, TR mewakili teknis, IN mewakili informasi, VB mewakili perangkat lunak, IB mewakili penelitian perangkat lunak, SC mewakili rantai pasokan. Analisis dan solusi peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru. 5 langkah perusahaan W berdasarkan skema peningkatan kualitas proyek pengembangan produk baru meliputi 5 tahap, yaitu pembentukan konsep, perencanaan, pengembangan produk baru, validasi, dan rilis produk. Setiap proses peninjauan mencakup 4 bagian: dekomposisi sasaran mutu berkala, memantau dan mengukur indeks berkala, peningkatan dan ringkasan analisis data, serta laporan singkat mutu proyek berkala. 4. Proses menjaga siklus berkelanjutan, mempromosikan peningkatan berkelanjutan dari kegiatan dalam manajemen kualitas produk baru. Perbandingan dan analisis produk baru tingkat cacat. Perusahaan W menggunakan teknologi Measurement System Analysis untuk mendapatkan bagian dari data kecacatan produk baru. Kemudian mereka mendapatkan keadaan penemuan cacat produk baru untuk menganalisis data yang diperoleh. Sebagai hasil dari skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru perusahaan W, situasi cacat produk baru lebih rendah daripada nilai target. Tingkat pengawasan cacat fase lebih tinggi dari persyaratan terendahnya. Perbandingan dan analisis tingkat kegagalan produk baru. Tingkat kegagalan produk baru mengacu pada rasio jumlah kegagalan produk baru dalam periode waktu tertentu.
dan jumlah kegagalan dalam periode statistik keseluruhan setelah menggunakan skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru. Jumlah tingkat kegagalan produk baru turun secara signifikan. Pengaruh skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru sangat luar biasa ketika tiba periode selanjutnya. Riset ini menerapkan penanganan keluhan pelanggan untuk mencerminkan kepuasan pelanggan perusahaan W. Setelah menerapkan program peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru, periode statistik adalah 1 tahun. Setelah menggunakan skema perbaikan, jumlah penanganan keluhan pelanggan semakin menurun setiap tahunnya, sehingga skema perbaikan memiliki efek yang terlihat pada peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Jumlah penanganan keluhan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan skema perbaikan. Nah, pada tabel ini terdapat perbandingan dan analisis dari tingkat kecacatan, tingkat kegagalan produk baru, serta kepuasan pelanggan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru itu masuk akal dan memiliki efek yang luar biasa. Pada saat yang sama, itu mencerminkan sampai batas tertentu bahwa model faktor kunci yang mempengaruhi manajemen mutu proyek pengembangan produk baru sejalan dengan situasi aktual perusahaan. Dan yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan analisis penyebab masalah yang ada, skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru perusahaan W diajukan, dan kami memantau implementasi skema peningkatan dan menganalisis efek penerapannya. Tentu saja kami hanya melakukan studi tunggal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan makna masalah, apakah skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru dapat diterapkan secara universal, masih harus diteliti dan didiskusikan secara lanjut. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang dalam penyampaiannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.